Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sirwadi dari 11 MIPA 2, nomor absen 15. Di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh nasional yang berjuang melawan penjajahan. Salah satu tokohnya adalah Haji Agus Salim. Agus Salim adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang terkenal dalam sebuah organisasi syarikat Islam. Laki-laki yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1984 di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim, gelar Sultan Muhammad Salim, dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah jaksa di Pengadilan Tinggi Riau. Dalam usia muda, dia telah menguasai sedikitnya 7 bahasa asing, yaitu Belanda, Inggris, Arab, Turki, Prancis, Jepang, dan Jerman. Pada tahun 1903, dia lulus di HBS atau Honger Burger School atau sekolah menengah atas pada 5 tahun, dan di usia 19 tahun dengan predikat lulusan terbaik di 3 kota, yakni Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Kiai Agus Salim juga pernah menempuh pendidikan di sekolah khusus anak-anak Eropa di Europe Language School atau disingkat ALS. Beliau pun berniat melanjutkan sekolah dokter di Belanda, namun permohonan beasiswanya tidak diluluskan pemerintahan Belanda. Sementara keluarga beliau tidak memiliki uang. Baru setelah R.A. Kartini yang dengar berita mengenai Haji Agus Salim memberikan rekomendasi kepada pemerintahan Belanda. Belanda pun memberi beasiswa. Terlanjur merasa tersinggung, Haji Agus Salim pun menolaknya. Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah di konsulat Belanda di kota itu antara 1906 sampai 1911. Di sana dia memperdalam ilmu agama Islam dan mempelajari diplomasi. Beliau juga belajar beragam bahasa seperti Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, dan Jepang. Pulang ke Indonesia pada tahun 1915, Haji Agus Salim masuk ke dalam syarikat Islam pada masa kepemimpinan HOS Cokro Minoto. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kawan baik dan bekerja sama demi masa depan Indonesia. Haji Agus Salim lantas dipercaya menggantikan Cokro Minoto di Volkskraat pada tahun 1922 sampai 1925. Di sini beliau tak jarang berbicara terbuka, keras, dan menantang. Seiring bergeser gaya perjuangan SI ke arah non-kooperatif, Agus Salim mundur dari Volkskraat. Ia kemudian aktif di JIB, Jong Isaminten Bond, dan bekerja sebagai jurnalis. Haji Agus Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik pada tahun 1915 di Harian Neraja sebagai redaktur 2. Setelah itu, diangkat menjadi ketua redaksi, menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baros di Jakarta. Kemudian mendirikan surat kabar Fajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta dan membuka kantor Advis El Informati Bureau Penerangan Umum atau singkat AIPO. Bersamaan dengan itu, Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin syarikat Islam. Beliau juga berperan sebagai salah satu anggota Panitia 9 BPU PKI yang mempersiapkan UUD 1945. Karena kepiawaian beliau dalam hubungan internasional, beliau dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahir 2 dan 3, serta menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Amir Syarifuddin dan Hatta. Di antara tahun 1946 sampai 1950, ia laksana bintang cemerlang dalam penggolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari orang tua besar atau The Great Old Man. Ia pun pernah menjabat Menteri Luar Negeri RI pada Kabinet Presidentil dan di tahun 1950 sampai akhir-akhirnya dipercaya sebagai nasihat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1952, Haji Agus Salim menjabat sebagai ketua di Dewan Kehormatan PWI
Hal tersebut menjadi penutup karirnya di dunia kancah politik. Namun sayangnya karir beliau terus terhenti pada tanggal 4 November 1954. Beliau meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Jasad beliau dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.